merantau tak mengurangi semangat diaspora Indonesia bersilaturahmi. Akhir pekan lalu, halal bihalal digelar di Wisma Indonesia, kediaman Dubes RI di Washington, D.C. Alhamdulillah hari ini sekitar 1.500 orang ada datang, dan banyak yang datang bukan hanya dari Washington aja, tapi ada dari Alaska, ada yang dari New York, dari Massachusetts, dan lain sebagainya. Kebiasaan hari raya lain seperti open house juga dilakukan oleh sebagian warga Muslim Indonesia, namun hanya di Wisma Indonesia lah halal bihalal bisa dilakukan dalam skala besar, dihadiri ratusan keluarga Indonesia di Washington DC dan sekitarnya. Silaturahmi merupakan salah satu cara mempertahankan tradisi Idul Fitri yang paling mudah. Sejumlah warga juga mempertahankan tradisi lainnya seperti kebetulan anak yang pertama puasanya full, jadi kita kasih dia uang biar dia next year-nya lebih semangat lagi puasanya. Sehari anak yang saya yang kecil $1, jadi sebulan $30. Kalau yang besar mungkin beda, itu aja. Halal bihalal juga merupakan kesempatan untuk menunjukkan tradisi Idul Fitri ala Indonesia pada warga asing. I think it's really great. It's a nice cultural event and the food is delicious. So this is the first, I don't think I've experienced anything like it. Food is always excellent. The flavors are really amazing. It takes me back to Indonesia for sure. And I just think Indonesians always know how to throw the best of parties. Selama setahun tidak terlalu banyak kesempatan bagi Wisma Indonesia untuk menerima warga dalam jumlah besar seperti ini. Acara kumpul bersama berikutnya adalah untuk merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia 17 Agustus yang biasanya dimeriahkan dengan bazar dan panggung seni. Dari Washington DC, tim VOA. Ya, alhamdulillah, Ca. Salat sudah berjalan lancar. 2 kloter. 2 kloter ya? 2 kloter. Memang terbatas ya. Ya, dan jadi ini bagi kita sedang bersama Ustadz Muhammad Zubir. Betul, Ustadz Zubir. Halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Minal aidin wal faizin, Ustadz. Sama-sama minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna minkum. Gimana pengalaman menjadi khotib dan imam pertama di Amerika ini? Ya. Jadi ya suasananya memang mengharukan ya. Pertama kita berkumpul semua dari 3 state ya. Dari Virginia, terus kemudian Washington DC dan Maryland ya. Dan kita juga memang di Maryland. Dan ini berkumpul semua di sini, alhamdulillah. Ini sebuah media yang luar biasa ya. Wahana yang luar biasa menyatukan kita. Terus kemudian juga kita juga menyewa tempat, artinya unik. Nah, seperti itu ya. Kemudian juga alhamdulillah sudah jam segini masih pada kumpul kan. Jadi memang kerinduan itu memang ada begitu. Ya sesama kita itu ya. Nah, jadi saya tadi drive di di khutbah saya supaya mengulang kita bikin masjid. Jadi nggak sewa-sewa lagi. Kan begitu mantap kan? Karena apa? Berapa banyak yang melesat. Kita tuh perlu masjid, kenapa? Karena kita perlu ukhuwah persaudaraan, kita ingin sharing sama-sama gimana kabar. Kita ketemu di masjid, kata dia begitu. Begitu. Terima kasih Ustadz. Selamat menjadi Ustadz di Washington DC. Halo Kang Gugum. Halo, apa kabar? Naidi, Novaidi. Maaf lahir batin. Imam mudanya itu ya, kemarin udah datang ke studio VOA gitu. Kita wawancara dalam sahur bareng VOA. Iya. Gimana jadi imam tadi perasaannya? Aduh, saya surprising sekali ya. Ini baru pertama pengalaman saya memimpin di Amerika Serikat. Belum pernah di Indonesia. Jadi suatu apresiasi dari masyarakat Washington DC di sini, Maryland dan Virginia. Terima kasih yang sudah mempercayai saya. Walaupun saya baru usia kemarin, mungkin saya usia baru 24, tapi alhamdulillah apresiasi masyarakat terhadap saya alhamdulillah diterima di sini. Jadi gimana? Deg-degan semalam, nggak bisa tidur atau gimana? Oh, walaupun saya sudah hafal suratnya, saya baca Al-Fatihah berulang kali, makhorijul hurufnya, tajwidnya saya baca lagi. Saya baca Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku, kemudian surat Muhammad Rasulullah, surat itu yang kedua, saya baca terus berulang kali karena saya takut ada kesalahan dalam makhorijul huruf, kemudian tajwidnya kurang pas. Saya cocokkan tadi malam, sampai tadi pagi saya belajar terus. Kang Gugun, terima kasih. Sama-sama, Mbak. Selamat udah menjadi imam tadi. Terima kasih banyak. Taqabbalallahu minna wa minkum. Siyamana wa siyamakum. Amin. Kepada seluruh jemaah yang sudah menjalankan sholat Idul Fitri tahun 1300 berapa Hijriah ya? Minal aidin wal faizin. Semoga maaf-maafan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan selanjutnya saya tidak lupa, karena saya orang rantau di sini, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada keluarga di Jakarta, di Bone, Sulawesi Selatan, di Medan, Sumatera Utara, Padang Sidimpuan, Tapanuli Selatan. Insya Allah kita diberikan Allah umur yang panjang hingga bisa bertemu lagi di tahun yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.